Pemirsa, menerka-nerka siapa yang akan mendampingi baca pres Ganjar Pranowo memang asik. Dengar-dengar ada dua nama yang akan jadi kandidat kuat, yakni Sandiaga Uno dan juga Ridwan Kamil. Bagaimana kans keduanya? Ada Bung Adi Praitno, pengamat politik yang akan menemani saya membaca peta bacawa pres yang paling cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mas David. Ya, ketemu lagi, kita ngomong-ngomong santai aja nih Mas Adi. Dari sekian banyak nama bacawa pres, ternyata nih dikerucutkan ada dua dalam beberapa hari ini ya, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Bagaimana Anda membaca peta keduanya ini? Ya, saya kira memang kedua sosok ini cukup rasional ya untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo karena Sandiaga Uno ataupun Ridwan Kamil adalah sosok yang saya kira memiliki bekal politik luar biasa. Pertama, Sandiaga ataupun Ridwan Kamil sama-sama populer dan memiliki elektabilitas yang cukup signifikan pada level cawapres. Bahkan kalau kita membuka angka-angka survei yang kita lakukan, ada beberapa nama top list ya yang kemudian masuk cawapres dengan elektabilitas yang tinggi. Di situ ada Ridwan Kamil, di situ ada Sandiaga Uno, dan di situ ada Erick Thohir. Tiga nama besar. Jadi cukup masuk akal kalau kemudian nama Sandiaga Uno ataupun Ridwan Kamil masuk ya. Yang kedua, kalkulasi secara politik ya. Kita tahu bahwa P3 itu sudah lama memberikan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo. Tentu sangat masuk akal jika kemudian P3 itu berharap betul bahwa salah satu kader mereka, Sandiaga Uno yang saat ini sebagai Ketua Bapilu, sangat layak dan sangat potensial untuk berdampingan dengan Ganjar. Selain Sandi itu adalah kader P3, tapi Sandi kan adalah mereka yang cukup populer dan punya bekal elektabilitas. Dua alasan inilah yang sepertinya kenapa nama Sandi itu belakangan cukup menguat ya, calon potensial pendamping Ganjar. Tapi ingat pada setting bersamaan, kita juga bisa melihat ya bahwa salah satu elektabilitas Ganjar yang belum muncul secara signifikan itu di Jawa Barat. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, saya kira Ganjar sudah bisa menggaransi bahwa elektabilitasnya memang agak sulit untuk bisa dibalap oleh calon-calon lain seperti Prabowo ataupun Anies Baswedan. Oleh karena itu tentu Ganjar Pranowo, tim pemenangannya pasti berhitung bagaimana cara untuk memenangkan pertarungan di Jawa. Mungkin salah satu jawabannya adalah bagaimana dengan cara meminang Ridwan Kamil sebagai cawapres di 2024 yang akan datang. Tentu dengan asumsi, tentu dengan dugaan. Kalau Ridwan Kamil yang dipilih sebagai pendampingnya, maka sentimen kedaerahan, kedekatan kepada Ridwan Kamil, keinginan untuk memilih Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden ketika berpasangan dengan Ganjar akan mungkin untuk mendapatkan simpati dari pemilih. Oleh karena itu, kalau Ganjar menguasai Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka Ridwan Kamil diharapkan akan menguasai Jawa Barat. Ini adalah dua pasangan capres dan cawapres yang akan menguasai suara yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu kalkulasi politik secara statistik, Mas. Tapi kan kita tidak pernah tahu karena persoalan cawapres Ganjar itu pastinya diputuskan oleh kesepakatan elit-elit ketua umum partai politik pendukungnya Ganjar. Megawati Soekarno Putri tentu saja berkomunikasi dengan Pak Haritanu Sudibyo, berkoalisi dengan Pak Oso, berkomunikasi dengan Pak Mardiono. Soal siapa yang secara definitif nantinya akan diumumkan untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Nah, kalau kemarin itu ada clue-cluenya itu Mas. Ada cluenya kalau dari PDIP kayak Mas Dedi gitu bilang ya maunya yang nggak macam-macam, artinya juga yang tidak terlalu ambisius begitu. Nah, ini termasuk clue nggak ini menurut Anda? Ya memang clue ya, kelihatan sekali siapa yang ambisius dan siapa yang tidak ambisius. Kan gitu tafsiran publik. Tapi bagi saya siapapun orang yang punya potensi berdampingan dengan Ganjar pasti punya ambisi untuk bisa dipilih, Mas. Itu alamiah dalam politik. Mau Ridwan Kamil, mau Sandiaga Uno, kan kira-kira begitu. Jadi harusnya kata-kata itu tadi nggak terlalu cocok dong ya, karena semua juga punya ambisi begitu ya. Ya artinya kata-kata itu berlaku umum, berlaku kepada siapapun yang punya potensi akan dipilih nantinya, Mas. Secara manusiawi, secara naluriah politik, siapapun pastinya punya ambisi untuk bisa maju bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Ini kan privilege, ini satu keistimewaan untuk Baik, bisa ikut tapi bertanding nanti. sorry saya potong sedikit, tapi kan Ridwan Kamil ini kan kadernya Golkar gitu. Nah, apakah Anda melihat bahwa Ridwan Kamil akan serta-merta lalu meninggalkan Golkar jika memang ditawarkan oleh PDIP? Dua hal ya. Golkar ini sangat terbiasa di mana dukungan politik partainya seringkali berbeda dengan pilihan-pilihan elit politik yang lain. Ada dua fakta politik. 2004,
saat itu Golkar hasil konvensinya mengusung Pak Wiranto berpasangan Solahuddin Wahid. Itu jelas secara Mhm. definitif. Tapi pada saat yang bersamaan kita bisa melihat Pak Yusuf Kalla saat itu yang juga kader Golkar justru maju dengan SBY dan memenangkan pertarungan politik. Fakta yang kedua, kita bisa lihat betapa Golkar di 2014 mengusung Prabowo Subianto sebagai kandidat capres secara kelembagaan tentu saja. Tapi kan pada saat yang bersamaan, Pak JK yang notabene-nya kader Golkar justru berpasangan dengan Jokowi dan memenangkan Pilpres. Jadi bagi Golkar yang hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa. Bahkan ini yang Hmm. kedua, bukan tidak mungkin kalau betul Ridwan Kamil yang misalnya dipilih sebagai wakilnya Ganjar Pranowo, bukan tidak mungkin Golkar itu justru akan berpaling arah kembali mendukung Ganjar Pranowo. Kan kira-kira begitu jalan ceritanya, Mas. Oh, karena Karena sudah pragmatis ya. karena dalam politik apapun bisa terjadi. Iya, iya, iya. Yang tidak mungkin dalam politik itu adalah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Lain-lainnya masih cair dan dinamis, Mas. Kita bisa Baik. bayangkan PKB yang sudah lama berkoalisi dengan Prabowo, tapi bubar jalan dan lebih memilih bergandengan dengan Anies Baswedan. Apalagi koalisi Golkar dengan Prabowo ini kan masih sebatas koalisi yang didasarkan pada omong-omong karena belum ada fakta integritas yang mereka tanda tangani sebagai bentuk Iya. kesepakatan politik dan itu Mhm. masih cair. Oleh karena itu bukan tidak mungkin ketika Ridwan Kamil dapat perahu maju dengan Ridwan Kamil, tiba-tiba misalnya Golkar memutuskan untuk hijrah dan pindah ke lain hati. Kan kita tidak pernah tahu dengan politik kita ini seperti apa. Baik, kalau dari Ahmad Baidowi bilang kalau memang akhirnya RK juga yang diambil begitu, mereka akan apa istilahnya tuh, akan membuat rapat pimpinan nasional lagi begitu, untuk mungkin mengalihkan pilihan dukungan politik begitu. Apakah menurut Anda ini akan suatu hal yang mungkin atau ini hanya sekedar ya gertakan aja begitu? Saya kira setiap partai politik akan punya reaksi soal siapa nanti yang akan menjadi pendukungnya atau menjadi pendampingnya Ganjar Pranowo ya. Salah Mhm. satunya P3 ya. Tapi kan P3 ini kan pilihannya rumit, Mas. Pertama, sejak awal berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar kan memang tidak menyodorkan proposal cawapres. Jadi cawapres mestinya tidak harga mati bagi mereka. Negosiasi P3 itu agak sedikit dalam tanda kutip harga mati ketika ada nama Sandi dan menjadi kader partai di dalamnya dan sebagai ketua Bapilu. Tapi ingat, kalaupun toh ada opsi-opsi lain yang akan dimunculkan oleh P3, mau apa? Mau bergabung dengan Prabowo? Sorongkan Sandi sebagai cawapres? Nggak mungkin, Mas. Prabowo Hmm. sangat kelihatan sudah tidak mau dengan Sandi. Mau bergabung dengan Anies Baswedan? Nggak mungkin, Mas. Karena Anies sudah memilih Mohaimin Iskandar. Apakah P3 untuk menginisiatifi munculnya poros yang ketiga? Mungkin iya, tapi rasa-rasanya Partai Demokrat nggak terlampau tertarik bergabung dengan Sandi. Apalagi PKS yang saat ini juga masih berada di poros perubahan. Oleh karena itu, ini pilihan rumit bagi P3 antara terus samikna wa ta'na, tegak bersama apa namanya PDIP mendukung Ganjar Pranowo atau Mhm. pindah haluan, tapi haluan yang lainnya juga tidak jelas kemana arah politiknya P3 karena tidak akan mendapatkan tempat yang cukup signifikan jika terus menawarkan proposal politik Sandi sebagai cawapres. Semua kanal pintu itu ditutup. Sementara kalau bikin poros politik baru, siapa? Demokrat kelihatan tidak mau dan lebih condong ke PDIP misalnya, atau lebih condong kepada Pak Prabowo Subianto. Mhm. Sementara kalau cuma P3 dan Demokrat, kursi tidak menggenapi ambang batas Presiden 20%. Berharap Iya. juga ada PKS. PKS mengatakan sampai hari ini mereka terus menjadi bagian dari Anies Baswedan sekalipun dengan PKB tidak terlampau nyaman. Baik, mungkin terakhir Mas singkat saja, berarti ini nanti memang Pak RK yang lebih banyak kelihatannya ada kemungkinannya begitu ya dengan Golkar bisa saja berpindah. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita baca dari beberapa sekitar bulan Juni lalu ya, itu Bu Mega kan bilang tetap keputusannya akan baca wapresnya dari saya juga begitu ya. Jadi Ya, eh, be- ya, ya. betul ya. Jadi Pada artinya akhirnya, Mas, hanya Bu Mega dan mungkin Tuhan saja yang tahu atau bagaimana nih? Atau mungkin akan dibicarakan dengan yang lain-lain? ya, pada akhirnya soal siapapun cawapresnya Ganjar itu Mhm, tentu domainnya ketua umum partai, terutama ketua umum PDIP yang mhm. saya kira memang kelihatan punya privilege the one and only untuk bisa memutuskan itu. Tapi ingat, hasil keputusan politik yang diputuskan oleh Megawati Soekarno pastinya hasil komunikasi dengan ketua umum partai politik yang lainnya. Dikomunikasikan dengan Pak Haritanu, dikomunikasikan dengan Pak Mhm. Oso, dan pastinya hasil komunikasi dengan Pak Mardiono sebagai
PLT, Ketua Umum P3. Saya kira di situ kuncinya. Jadi hal-hal Baik, lain yang menjadi pembicaraan publik, isu publik hari ini soal siapa pendamping Ganjar itu akan selesai. Karena yang bisa memutuskan semua ini adalah elit-elit partai, bukan yang lainnya. baik. Ini akan menjadi menarik dan kita tunggu saja tentunya dalam 1 bulan ini ya. Kita berharap sudah ada kabarnya. Baik. Terima kasih Mas Adi. Selamat berakhir pekan dan salam sehat selalu.